Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan multikultural. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama Aulia Anissa, NIM 1902-973 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Oke, materi yang bakal kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua, prinsip dan dimensi pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, penerapan multikulturalisme di Indonesia. Pertama, kita bakal bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multikultural. Secara bahasa, multikultural berasal dari dua kata, yaitu kata multi dan kata kultural. Multi diartikan sebagai banyak dan kultur diartikan sebagai budaya. Sedangkan menurut istilah, pendidikan multikultural adalah pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Ali Mughni. Ia mengemukakan pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keberagaman dan kebudayaan dalam merespon perubahan sosio-kultural dan lingkungan masyarakat tertentu. Yang kedua, Azim Wardi Azhar. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur masyarakat tertentu. Yang ketiga, Musa Asy'ari. Ia mengartikan pendidikan multikultural sebagai proses penanaman cara menghormati, tulus, dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berisi mengenai keberagaman kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kebudayaan yang beragam, maka masyarakat juga akan dituntut untuk lebih menghormati, lebih menghargai, dan lebih toleransi terhadap kebudayaan lain yang ada di sekitarnya. Materi kedua yang bakal kita bahas kali ini adalah prinsip dan dimensi pendidikan multikultural. Yang pertama yang bakal kita bahas adalah prinsip pendidikan multikultural. Menurut Tiller tahun 2004, ia berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogi kesejahteraan manusia. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan baik. Dan yang ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti, apalagi bangsa ini mengetahui arah serta nilai baik dan buruk yang ada di bawahnya. Tadi kita sudah membahas tentang prinsip dari pendidikan multikultural. Sekarang kita akan membahas dimensi dari pendidikan multikultural. Yang pertama, right to culture dan identitas budaya lokal sebagai manifestasi jawaban dari globalisasi. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan dalam sistem keberagaman. Yang ketiga, konsep pendidikan multikultural formatif, bukan sekedar deskriptif. Yang keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, yaitu sebagai alat untuk melihat kehidupan sosial pada saat ini. Yang kelima, pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru yang tidak hanya dalam pendidikan sekolah. Yang keenam, bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia di masa depan serta etika berbangsa. Materi ketiga yang bakal kita bahas adalah multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme di Indonesia dapat kita lihat dari tingginya toleransi antar umat beragama, antar umat berbudaya, antar kaum minoritas dan kaum mayoritas. Namun, tidak jarang multikulturalisme ini juga menimbulkan konflik-konflik baik yang secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Oke, bagian terakhir kita bakal bahas tentang contoh multikulturalisme di Indonesia. Contoh multikulturalisme ini tidak hanya dalam yang menguatkan persatuan, tetapi juga ada yang menimbulkan konflik atau perpecahan. Seperti contohnya yang pertama di Bali. Bali dikenal dengan masyarakatnya yang
mayoritas Hindu dan kaum minoritasnya memeluk agama-agama lain seperti Islam, Kristen, maupun agama lainnya. Kondisi ini memperlihatkan wujud masyarakat multikultural yang begitu menghargai perbedaan agama dan budaya yang terlihat jelas perbedaannya. Sedangkan yang menimbulkan perpecahan biasanya contoh yang mengakibatkan terjadinya konflik adalah seperti baru-baru ini yang terjadi di Poso, yang merupakan masalah yang terjadi di antara umat-umat beragama seperti umat Muslim dengan kaum Kristiani yang dipicu karena adanya unsur-unsur dari luar. Oke guys, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching and see you to next video. Bye bye.